Halo Fox, selamat datang kembali di Foxcast. Hari ini kita akan membahas kembali tentang swing dan scalping. Dan di sini terus tangan Bro Fadel. Hey Apa bos, kabar, bro? Sehat? sehat dong. Oke. Jadi di beberapa video sebelumnya lu tuh sempat menyinggung soal momentum swing dan scalping. Ya benar sekali. Soal momentum swing dan scalping itu waktu yang paling tepat itu kapan sih? Ya, jadi kan gini Gil, dalam swing dan scalping memang itu jadi pilihan kita. Tapi jangan sampai teman-teman memilih itu tanpa dasar. Oh, Nah, jadi setiap pilihan teman-teman dalam trading, mau teman-teman itu swing atau scalping, yang pasti adalah teman-teman bisa mengidentifikasi terlebih dahulu market trendnya itu cocok untuk scalping atau swing. Karena kalau teman-teman paksain scalping di market Yang trend swing. yang swing, teman-teman akan banyak kehilangan momentum atau ketinggalan kereta istilahnya mungkin. Atau kalau misalnya teman-teman paksain swing di market trend yang cocok untuk scalping, babak belur pasti yang nggak dapat profit tuh barang. Nah, jadi yang pasti adalah teman-teman bisa mengidentifikasi momentum ya. Seperti pertanyaan Nagil barusan, kapan momentum yang tepat untuk kita swing dan scalping? Kita bahas yang swing dulu. Syarat untuk kita bisa trading di market trend yang swing, pastikan market itu gerakannya 45 derajat, either dia itu bullish atau bearish. Atau mungkin biasa kita sebut fase partisipasi atau fase distribusi. Ini dalam kasus market futures ya. Dalam khusus market future. Kalau teman-teman yang di spot mungkin ya berarti swingnya hanya di bullish aja. Iya, betul. Tentu kan, nggak mungkin teman-teman swing pada saat downtrend gitu kan. Nah, kan kita melihat major trend kalau kita swing. Analisa yang kita gunakan itu di time frame biasanya daily yang kita analisa. Trennya, gerakannya. Kita ukur Elliott wave-nya. Kita ukur mungkin Fibonacci-nya. Masih ada peluang, mungkin ada harmonic pattern di situ yang mungkin masih akan membawa harga akan ke atas dalam persentase yang mungkin sangat besar. Di situ lu harus swing. Apabila lu melihat peluang itu di daily. Jadi sebenarnya swing dan scalping itu bukan sekedar periode aja gitu. Bukan sekedar asal pilih. Iya, bukan sekedar pilih dan dia bukan sekedar periode waktu ya. Tapi lebih ke jangkauan taking profit dan stop loss-nya. Itu sebenarnya makna swing. Bukan seberapa lama, tapi jangkauan taking profit-nya. Kalau orang swing berarti jangkauan taking profit-nya panjang. Misalnya dari Bitcoin 30.000 di entry, dia akan taking profit misalnya di 50.000. Itu swing. Tapi kalau scalping ya dari 30.000 ke 34, dari 34 ke 38, yaitu scalping. Ini bukan masalah waktu. Bukan masalah waktu. Nah, apabila teman-teman bisa memprediksi market akan bergerak bullish dalam jangka panjang, dari 30.000 sampai 50.000, katakanlah teman-teman bisa memprediksi itu, teman-teman swing harusnya. Let profit run aja. Nah, karena kalau teman-teman scalping pada market trend yang jelas, di bullish atau itu bearish, teman-teman akan banyak ketinggalan kereta. Percaya sama gue, seberapa banyak teman-teman yang udah taking profit misalnya dulu, mungkin karena ngerasa ini ada resisten, tapi akhirnya kesulitan menentukan waktu entry-nya lagi. Karena ketika dia turun, teman-teman mungkin ekspektasinya diskonnya di area di sini nih misalnya. Dari 30 ke 40 misalnya teman-teman expect-nya mungkin diskonnya di 35. Ternyata harga tidak pernah menyentuh itu. Dan akhirnya teman-teman ketinggalan kereta. Inilah yang menyebabkan teman-teman lebih baik concern terbesar itu di swing. Lalu scalping gimana? Scalping kebalikannya. Ketika tidak jelas terjadinya market trend yang bullish atau bearish. Atau misalnya market itu udah bergerak bullish misalnya, dan taking profit swing itu udah kena. Dari 30.000 Bitcoin nyentuh 50.000. Maka dia akan selanjutnya terkoreksi. Pilihannya kan ada dua tuh. Apakah dia akan masuk ke dalam fase korektif, atau dia reversal trend. Yang tadinya bullish malah jadi bearish. Kan ada dua pilihan. Nah, di dalam fase-fase seperti ini, ketidakjelasan yang terjadi di daily, teman-teman bisa scalping di time frame yang lebih kecil. Katakanlah memang tren daily-nya itu bullish kok gitu, masih belum membentuk lower low kita bilang gitu. Tapi apabila market misalnya di time frame yang kecil kayak 4 jam, 1 jam itu udah menunjukkan bearish, pembentukan lower low, lower high, ya udah teman-teman trading di situ. Di situ scalping. Itu untuk scalping ya, ketika terjadi di fase transisi. Lalu yang kedua, itu ketika di fase akumulasi. Atau fase sideway di major trend, di daily katakanlah. Di fase akumulasi ini, teman-teman bisa manfaatkan dan maksimalkan scalping di situ. Teman-teman buy di support, short di resistance, ya kayak gitu aja terus. Tapi teman-teman scalping intinya. Tentu mengikuti tren yang lebih kecil.
Sebenarnya kayak gitu kalau untuk momentum. Oke. Nah, gue mau nyinggung satu hal nih. Ya. Kita kan memang dalam swing dan scalping itu kan membutuhkan psikologi yang prepare, yang ready. Iya, benar. Cuman kan dalam kasus swing misalnya, swing itu kan karena seperti yang lu bilang tadi, take profit kita itu jauh. Nah, kita kan memang harus dalam jangka, otomatis kan itu mempengaruhi jangka waktu yang mungkin lama karena take profit kita itu jauh tadi kan. Cuma tipikalnya gue mungkin dan mungkin teman-teman juga kebanyakan dalam kasus swing itu biasanya ketika gue sedang trading dan itu ketika ada harga itu merah atau loss tuh gue bawanya pengen cepat-cepat cut loss gitu. Nah, ketika harga itu hijau gitu dan bahkan mungkin belum memenuhi take profit yang udah gue buat, nah itu tuh gue bawanya pengen cepat-cepat take profit gitu. Nah, itu gimana gitu? Oke, yang pasti kalau lu udah menentukan mau swing trade, lu udah bikin trading plan pastinya kan? Pasti. Lu udah tahu stop loss-nya di mana, lu udah tahu misalnya taking profit di mana. Oke, kita kasih contoh misalnya lu entry di 30.000 harga Bitcoin misalnya. Target swing lu itu di 50.000. Stop loss lu misalnya di 25.000 deh misalnya atau 27.000 misalnya. Nah, ketika lu udah menentukan lu ingin swing, pasti kalau misalnya analisa lu benar, mungkin dia akan floating profit. Dari 30.000 lu entry, mungkin dia akan terbang sampai 35.000 atau 37.000. Nah, dalam kondisi seperti itu, lu nggak, walaupun lu melihat resisten, lu tidak akan taking profit di resisten tersebut. Karena itu sama aja kayak lu scalping gitu. Jelas-jelas lu scalping aja gitu, nggak usah lu bilang itu swing gitu. Nah, yang lu lakukan adalah lu update stop loss lu atau trailing stop istilahnya. Secara manual atau otomatis terserah. Nah, kalau gue mungkin gue lebih update itu secara manual. Misalnya gue entry di 30.000, harga udah terbang sampai ke 40.000. Apakah gue akan TP? Kalau target gue di 50.000, gue akan naikin stop profitnya misalnya di sekitar 35.000. Jadi di area yang gue consider itu tidak akan dikenai oleh harga ketika dia masuk ke dalam korektif. Dari 40.000 kan akan terjadi koreksi tuh. Betul. Tapi gue harus yakin dulu si stop profit gue atau trailing stop gue di 35.000 itu di bawah maksimal koreksinya. Misalnya kalau di Fibonacci mungkin 0,3618 misalnya. Di bawah itu gue akan update taruh. Nah, dan gue kan kalau misalnya kena pun itu gue udah profit dari 30 ke 35.000. Itu udah naikin dari break even ya. Iya, itu kan udah naikin dari udah malahan itu udah bukan no risk trade lagi tapi udah plus dong gitu kan. Tapi ya ketika dia tidak terkena, jadi jangan naruh trailing stopnya di area yang mungkin akan terkoreksi gitu. Karena itu mendingan lu jelas-jelas sumbangin ke anak ke orang yang membutuhkan aja kan. Kalau lu pasang stop loss atau stop profit yang udah yang udah pasti kena gitu dari koreksi harga. Jadi di situ lu pasang di bawah fase koreksi maksimal lah lu katakan gitu kan. Jadi kalau misalnya ternyata tren berbalik arah, ya lu udah aman, bahkan dengan profit misalnya. Gitu cara kalau misalnya lu swing. Jadi di-update stop loss ya, atau stop profit gitu ya. Untuk mengatasi psikologi, itu yang pasti menurut gua, lu harus bisa memprediksi harga dalam jangka panjang itu kan butuh metode. Betul. Lu butuh belajar Elliott wave, jadi lu bisa wave counting, lu sekarang berada di wave berapa dan potensi dia akan sampai berapa. Lu butuh Fibonacci. Jadi kan metode itu ada banyak. Lu butuh mungkin harmonic pattern untuk melihat potensi dalam lingkup yang mungkin lebih luas gitu dalam time frame yang major. Jadi semakin banyak metode lu bisa percaya ketika lu udah menganalisa, lu harusnya udah percaya bahwa dia bisa sampai di sini. Untuk antisipasinya kan stop profit tadi. Saya udah siapkan backup plan lah. Backup plan gitu. Misalnya ternyata tidak sesuai rencana. Intinya kayak gitu, Gil. Kalau untuk mengatasinya, dan menurut gue masalah psikologi memang itu masalah yang nggak akan pernah selesai. Karena kita manusia. Ya, karena kita manusia gitu. Kita akan greedy pada suatu saat. Betul. Mungkin kita akan lebih banyak fear-nya, takutnya pada suatu saat. Tapi sebisa mungkin kita harus mengendalikan itu, yaitu bicara jam terbang. Betul. Semakin sering kita bisa melihat dinamika market dan pola-pola yang tergambar di dalam market, sebisa mungkin kita bisa memprediksi momentum pergerakan harga, price action, ya gua rasa ini akan mengatasi psikologi kita. Kita udah nggak ada perasaan lagi mau harga itu profit, mau harga itu loss, sudah nggak ada feeling lagi. Iya benar. Jadi kita memang sebisa mungkin kita harus mempunyai sistem dan disiplin aja dengan sistem itu. Nah ini kalau untuk psikologi pada saat swing. Kalau pada saat scalping, menurut gua
Scalping kan berarti lu banyak entry-nya dong. Benar. Lu scalping lah ketika lu lagi mood-nya aja. Ketika lu lagi seneng di lah ya. momen yang seneng Iya. gitu. Bukan di ketika lu habis loss beruntun, misalnya lu loss 3 kali berturut-turut, terus lu scalping, itu makin hancur, bos. Karena lu ngejar target. Lu ngelihat floating merah aja tuh pasti udah akan lu buang. Katakanlah lu entry misalnya 3 posisi, 2-nya udah loss berturut-turut dan lu udah rugi misalnya. Tiba-tiba mau di entry yang ketiga, lu udah, karena lu takut rugi lagi karena stop loss lagi, lu bakal nge-cut loss Ya, itu cut bahkan sebelum dia terkena stop loss. Nah, itu yang jadi problem karena lu nggak disiplin dengan trading plan lu mengintervensi trading plan lu. Nah, harusnya kan ketika lu udah entry, itu kan lu udah clear dengan uang itu. Iya, Bang. Harusnya kan lu udah siap merisikokan uang itu. Betul. Lu makanya money management kan. Jadi psikologi itu kaitannya erat dengan money management. Jadi antara metode lu, mind lu, psikologi lu, dan money management lu, itu bisa berjalan seimbang. Sehingga lu bisa menjadi trader yang gue bilang oke, gitu. Untuk bisa menjadi profesional trader, itu 3 hal itu harus diseimbangkan. Psikologi nggak akan bisa dijaga ketika money management berantakan. Betul. Lu all in, lu 50% dari aset. Itu pasti akan merusak psikis, apalagi di market future. Lu akan dibayang-bayangi oleh margin call. Metode lu kurang, jadi prediksi lu sering salah dong berarti. Nah itu, jadi semua tuh harus seimbang. Nggak ada yang lebih penting menurut gua dan nggak ada yang tidak lebih penting. Semua Semuanya penting dan semua harus seimbang. Oke. Jadi bukan money management lebih penting dari technical, salah. 3 hal ini itu sama pentingnya. Bersinergi lah Itu harus bersinergi. Psikologi itu bisa terjaga ketika money management bagus. Money management bagus bisa terkontrol, bisa profit lebih banyak ketika Iya, metode bagus. Oke. Akhirnya ya kita bisa jadi ya bisa trader, ya trading itu bisa menghasilkan untuk kita secara bulanan. Kayak gitu sebenarnya. Nah, gue pribadi itu kadang orangnya suka nggak disiplin sama trading plan, Bang. Iya, Gue benar. suka mengintervensi trading plan udah gue buat gitu. Gimana sih, Bang, menurut lu cara yang terbaik memang untuk bisa stay on trading plan? Oke. Jadi yang pasti adalah trading yang paling baik adalah trading yang menggunakan sistem. Ketika lu udah punya sistem, maka lu akan punya trading plan. Nah, dalam artian gini, kalau gue klasifikasikan, trader itu mungkin akan dibagi menjadi 3 jenis. Jenis trader yang pertama, dia itu orang yang nggak bisa ngelihat loss, jadi floating loss merah dikit langsung di-cut sama dia. Kayak gue tadi lah ya. Ya, kayak lu tadi. Kalau hijau ditahan. Jadi hijau dia berharap masih bisa naik nih. Tapi akhirnya nggak naik lagi, terus diturun lagi, di-cut lagi. Oke. Nah, itu jenis orang pertama. Oke. Jenis orang kedua, dia nggak bisa melihat hijau dikit. Hijau dikit langsung di taking profit. Tapi kalau loss, nggak berani cut loss. Ditahan Di lama. hold. Nah, itu lebih parah lagi mungkin gitu kan. Karena kalau loss tiba-tiba mendadak jadi investor atau tiba-tiba nahan lama gitu kan, nggak pakai cut loss, itu lebih parah lagi. Betul. Nah, yang ketiga, ini yang paling benar, orang yang kayak robot. Jadi orang yang nggak punya emosi. Nah, dia adalah orang yang disiplin dengan trading plan. Sebelum terkena stop loss, dia tidak akan cut. Sebelum terkena taking profit, dia tidak akan TP. Gitu. Tapi dia mungkin akan update itunya. Memang benar, menurut gue adalah mengintervensi trading plan, berarti lu sudah sudah tidak mempercayai analisa lu sendiri. Coba deh sekarang gini aja, lu coba bikin trading, lu coba bikin perjalanan trading lu. Coba lu hitung yang lu disiplin dengan trading plan sama yang lu intervensi. Nanti yang lu intervensi dia akan berakhir sesuai prediksi lu sebelumnya atau bener keputusan lu untuk mengintervensi. Karena gue sendiri udah menjalani, gue udah coba. Dan ternyata bener, dengan gue disiplin dengan trading plan, ya gue berakhir lebih banyak profit ya. Bukan berarti nggak profit terus, ada juga loss gitu. Tapi dari win rate, kalau metode lu benar, harusnya win rate dari 10 analisa, 7 setidaknya lu bener. 3-nya salah, terkena stop loss. Jadi ketika lu trading menggunakan sistem, Gil. Ketika lu trading menggunakan sistem, maka sebisa mungkin lu patuhi sistem itu, karena sistem kan lu bikin. Apa gunanya lu pasang stop loss kalau di tengah jalan lu cut intervensi? Betul sih, Bang. Ya kan? Itu gunanya stop loss gitu. Jadi sebisa mungkin gue menyarankan buat teman-teman disiplin aja trading plan apapun, dan misalnya lu udah analisa, udah tinggalin gitu. Aja. Lihatnya mungkin 4 jam sekali lah gitu kalau misalnya apa gitu. Nggak usah terlalu sering karena itu merusak psikologi juga.
Karena ya ini jadi problem. Pada akhirnya kita memang harus trade apa yang kita lihat. Lu ngelihat falling wedge ya udah. Lu trading falling wedge itu berarti tandanya ke atas, ya udah lu trading di situ. Trade what you see. Iya, trade what you see. Bukan jangan membayangkan hal yang lain. Pada akhirnya lu harus ngambil keputusan, lu harus ngambil decision. Lu harus milih gitu. Karena gimana lu ceritanya bisa profit lu konsisten kalau misalnya kayak orang yang pertama tadi, merah dikit lu cut, terus nanti dia pump lagi, lu merasa wah prediksi, terus baru lu entry lagi, terus akhirnya turun lagi, lu cut lagi, akhirnya kan modal lu dikikis perlahan. Betul, kayak gitu. Gue yakin banyak ini realita yang dialami setiap orang. Bahkan gue pun dulu gue mengalami hal ini. Bahkan sampai sekarang pun gue jujur, gue sekali-sekali gue terkadang gue mengintervensi trading plan. Lu gak disiplin berarti ya? Gue gak disiplin. Tapi sebisa mungkin kita tahu hal ini salah. Jadi kita bisa setidaknya di masa depan kita tidak melakukan hal ini lagi. Kita bisa mungkin kita jadi netral. Mau lu loss, mau lu profit, jangan ada rasanya. Ya udah, loss profit. Kalau loss lu nggak jadi orang yang sangat ketakutan di masa depan, kalau profit lu tidak akan jadi terlalu sombong, merasa lu paling jago. Sebisa mungkin ya kita harus punya ketenangan. Makanya trader-trader jago itu biasanya sifatnya itu tenang, bos. Betul. Trading tuh soal kita melawan diri sendiri, bukan melawan bandar. Benar. Trading tuh soal kita melawan diri sendiri. Gokil, bro. Oke, mungkin itu aja untuk Foxcast kita hari ini. Memang benar-benar daging dan banyak sekali kata-kata yang cukup menusuk untuk mungkin gue sendiri, mungkin teman-teman yang juga ngalami ya. Oke, Bro Fadel, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sampai jumpa, Fox. Oke, thank you. Nah.